Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sunnatihi wa li baitihi wa li sanadihi ila yaumil qiyamah wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa lahum min syuhada'i was-salihin wa sahabati wa tabi'in wa rasul muhammadin wa fuqaha wa mukhlisin wa silsilatul Qur'an al-'azim min ana hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i awliya ta'ala min masyarik al-ardi ila magharibiha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha khususan ila sayyidina al-qadir al-jailani wa nafsuhu khususan ila asy-syekh Syarifuddin An-Nawawi wa ila hadrati asy-syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati asy-syekh Al-Dairabi wa ila hadrati asy-syekh Abu Hasan Asy-Syadzali wa usulihi wa furu'ihi wa sunnatihi wa nafsuhu khususan ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati man dzukira fi hadzal majlis wa nafsuhu khususan hadiyatan wasilah ila al-muallif hadzal kitab al-fakir ila Allah ta'ala marzuqi mustamal wa usulihi atalallahu bi'ulumihi bisihhati wal afiyah wal barakah wal nafi'ah Allahumma yanfa'una bi'ulumihi wa amdadna bi karamatihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa talamidihi syai'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor 2 ini ya, halaman 2 B. Ahamiyatu hifdzul Qur'an aw ba'dahu wa fihi faidatun wa fadlun kabir. Apakah orang yang pengen menghafal Quran ataupun menghafal sebagian Al-Quran itu memiliki keutamaan atau faedah yang besar? Ini sebuah pertanyaan. Jadi apakah orang yang hafal Quran atau orang yang menghafal sebagian Al-Quran itu memiliki faedah serta keutamaan yang besar yang agung? Ya, jawabannya ada dalam hadis Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib, rawahu Tirmidzi, haditsun hasanun shahihun. Sesungguhnya seseorang yang di dalam lisannya fi jawfih, di dalam rongga mulutnya. Jawf itu rongga mulut ya. Di dalam rongga mulutnya laisa syai'un, tidak ada sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Quran, kal baitil kharib, maka seperti rumah yang angker, yang suwung. Jadi lisan itu ialah sebuah tempat yang memiliki berbagai macam tempat yang bisa diisi oleh berbagai macam makhluk. Kalau dia isinya kebun binatang, keluarnya ya kebun binatang semua, anjing, babi, monyet, segala macam. Mulut kalau isinya kebun binatang. Kalau isinya nabi-nabi, dia paham dengan nabi. Isinya malaikat-malaikat, paham. Isinya aulia-aulia, apal dengan wali-wali Allah. Ya, isinya Al-Quran, ya apal sama Quran. Kalau isinya kebun binatang, ya itu semua keluar. Atau isinya wiridan-wiridan gunung misalnya. Wiridan-wiridan gunung itu jancuk. Nah itu wiridan-wiridan gunung, itu mesti keluarnya itu. Makanya coba
lisan kita diisi dengan Al-Quran supaya tidak seperti bangunan atau rumah yang angker. Rumah angker nggak ada yang berani rumah angker. Makanya orang kalau ngapal Quran nggak sempat untuk berucap ucapan yang buruk. Gimana mau ngucapin yang buruk? Ngucapin Quran yang angel kok. Ustaz satu ayat mawon Ustaz. Mau ujian aja gak lulus. Aduh. Masya Allah. Makanya coba, tapi beruntunglah kita orang-orang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran ini, supaya mulut kita itu tidak jadi itu. Tapi memang dalam sebuah hadis itu yang sahih, kalau kamu nggak bisa menghafal Quran, minimal kamu hafal maksurat yang dalam beberapa hadis sahih, terutama di tafsir itu tafsir Ibnu Katsir. Maksurat yang kelak akan menyelamatkan kamu itu salah satunya surat Al-Mulk. Itu masyhur di tafsir Ibnu Katsir. Jadi surah Al-Mulk itu keren, surah Al-Mulk. Makanya dijulukin sebagai salah satu surat yang munjiat. Julukannya surat munjiat, surat yang menyelamatkan atau mencegah dari api neraka. Jadi suatu ketika ada orang berbuat maksiat, ahli maksiat, ya. Dia senangnya maksiat terus, tapi dia hafal surat Al-Mulk. Suatu ketika dia di kuburan itu digebuki kalau malaikat Munkar Nakir, digebuki kan, kamu ahli maksiat, digebuki. Nah, walhasil kemudian malaikat yang ada di dalam tubuhnya, karena setiap ayat dari Al-Quran, ayat Al-Quran itu ada penghuninya malaikat. Nah, malaikat yang menjaga surah Al-Mulk itu keluar. Awakilah malah mengatakan surah Al-Mulknya itu keluar. Membo itu apa ya? Dengan menampakkan diri sebagai seorang malaikat itu. Ada yang mengatakan itu. Dan dia ngomong, kenapa kok kamu pukulin orang ini? Kan aku ada di dalam tubuh orang ini. Kalau surah Al-Mulk, kalau kamu pukulin orang ini, berarti kamu telah mukulin Al-Mulk. Sedangkan Al-Mulk itu bagian dari qadimnya Allah. Wah, kamu gak bener ini. Akhirnya protes dia, gak jadi Munkar Nakir mukulin. Hasil perdebatan ini dibawa sampai ke alam akhirat. Protes dia malaikat Munkar Nakir. Mana mungkin saya tidak bisa memberikan siksa terhadap makhluk ini, sedangkan dia ini ahlul ma'asi, rajin berbuat maksiat. Nah, padahal saya diperintah untuk menghukum. Tapi kemudian surah Al-Mulk itu kan yang membo jadi malaikat tadi. Mana mungkin kamu akan menghukum orang yang di dalam hatinya terdapat surah Al-Mulk. Ini baru surah Al-Mulk, apalagi Zayan 2 juz. Ngeri lagi itu 2 juz. Walaupun juz satunya Ambiar itu. Ambiar itu belum lancar. Oke, yang C. Fadilatul istima' ilal Qur'an wal jahr bi qiraatihi min ajlil istima'i. Fadilah mendengarkan Al-Quran, ya, wal jahru bi qiraatihi, dan mengeraskan membacanya dengan keras, min ajlil istima'i, supaya terdengar, wa jawaz taghanni bihi, dan kebolehan taghanni mendendangkan atau melakukan bacaannya. Lakin ra'a ba'dhan nas anna al-jahra wa taghanni bihi la yajuz bal bid'atun. Akan tetapi sebagian manusia berpendapat bahwa sesungguhnya menjaharkan serta mendendangkan bacaan Al-Quran itu tidak boleh. Itu tidak boleh, dan itu termasuk sebuah yang bid'ah. Bener enggak ini? Kan banyak orang gitu kan,
Nggak boleh semaan itu, nggak ada semaan. Emang Nabi pernah mentradisikan semaan? Emang nggak ada sama Nabi. Emang Nabi pernah semaan? Nabi bikin majelis semaan, didatangi banyak orang. Emang Nabi dikira Lukman apa? Ya kalau Lukman karuan. Enggak. Nabi memang tidak pernah membuat majelis semaan yang seperti kita JKH, Jamiah Qurra wa Hufat, itu ngumpulin banyak orang, atau rutinan-rutinan hafid-hafid yang lain, Jantiko, Mantap dan segala macamnya. Tidak pernah seperti itu. Nabi memang tidak pernah. Tapi Nabi kan sudah pernah mensunnahkan kita untuk istima'il Quran bersama guru. Kalaupun setelah selesai bersama guru, kemudian Nabi saling simak bersama Jibril, bersama sahabat-sahabat yang lain. Nabi pun seperti itu. Nah, tradisi ini, sunnah-sunnah ini kemudian diakomodir oleh kelompok-kelompok umat Islam dengan yang tadinya sifatnya ya tidak terstruktur dan sistematis, kemudian dibuatlah majelis-majelis semaan Al-Quran. Ini tidak apa-apa. Yang tadinya tidak berjamaah dibuat berjamaah. Coba kalau kamu baca Quran sendiri, kemarin ke gedung DPR kamu baca Quran berapa juz? 4 juz kan? 4 juz kan? Kuat kan? Coba kalau kamu baca Quran sendiri 1 juz, udah lempak, lemes. Tapi kalau baca Quran aja keroyokan kan semangat kan? Iya semangat kan kalau baca Qurannya berjamaah, semangat kan? Semangat. Itu bagian dari fadilah berjamaah. Kok kayak gini sama sebagian orang yang dibid'ahkan? Masya Allah, ini kan hanya orang-orang yang nggak lancar Qurannya yang membid'ahkan. Kalau lancar Qurannya pasti pengen semaan ya, Phil ya. Iya. Dan lancar Qurannya pasti pengen semaan ya. Soalnya kalau udah tahu rasanya semaan, ketagihan kamu nanti. Kalau nggak percaya, Nopal kan udah 1 juz udah lancar. Coba kamu baca semanti pas datang ke majelis semaan, baca. Nanti kamu ketagihan. Enak ya ternyata, enak ya. Ya, saya dulu gitu, Sekarang aja udah males. Maksudnya kalau saya baca, ngapain, fungsinya kamu apa gitu. Bukan aku nggak lancar, cik lancar insya Allah sampai mati, insya Allah cik lancar. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan. Barang siapa istama'a, yang memperdengarkan ya satu ayat min kitabillah, dari Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya dengan catatan kebaikan mudha'afatan, yang berlipat ganda. Dan waman tala ayatin min kitabillah, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat dari Al-Quran, maka baginya ialah kanat lahu nuran yaumal qiyamah, baginya ialah cahaya di hari kiamat. Rawahu Ahmad. Ini hadis yang memperbolehkan kamu semaan Quran. Gak apa-apa semaan Quran, mosok semaan, padahal itu pahalanya besar itu. Coba kamu mungkin gak bisa menghatamkan Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang fasih, yang tartil, yang baik, ya, yang baik, kemudian dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kapan? Enggak bisa kan? Enggak pernah toh? Enggak pernah. Memang pernah kan? Enggak pernah. Coba kalau kamu ngundang anak-anak yang biasa ngaji tuh, anak-anak hufat, datang 10 orang aja, baca 3 juz bareng-bareng gitu ya. Baca 3 juz. Itu nggak nyampe 1 jam dah dadal itu 30 juz. Ya kayak gitu masih dibid'ah-bid'ahkan, Masya Allah. Makanya kalau kita memperdengarkan Al-Quran, semaan Quran, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Kalau kita baca Quran, Allah akan kasih cahaya. Jadi besok itu mereka yang nggak punya Quran, itu wajahnya suram, akan dibangkitkan dengan keadaan yang sangat seram, ya, nggak punya cahaya. Dan mereka yang hafal Al-Quran
hafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, ya katakan entah itu nisful hafid, ya. Nisful hafid itu 15 juz atau thuluthul hafid 10 juz. Ya kalau yang cuma 1 juz itu udah tahu berapa. Mas Eko ini udah banyak loh hafalannya. 29, 30 sampai juz 4. Berarti 6 juz Mas Eko ini. Mas Eko ini udah sudusul hafid. 1/6. Sudah sudusul hafid 1/6 Al-Quran Mas Eko ini. Masya Allah. Makanya insya Allah kalau kamu walaupun asal yang bercahaya mukanya kok ketika di akhirat. 1/6 kan dapat sebagian anggota tubuh dibagi 6, berarti hanya 1/6 dari anggota tubuh yang bercahaya. Takutnya yang bercahaya kaki jadi pas malaikat manggil-manggil gak kelihatan karena kakinya bercahaya. Minta sama Allah, ya Allah, kepalaku aja yang diberi cahaya, jangan yang lainnya gitu. Jadi itu lancar. Iya, takutnya nanti malah yang dapat 1 juz yang bercahaya cuma kupingnya doang. Payah kan? Kita lanjut. Ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanas sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih, muttafaqun alaih. Apa saja yang di adzina itu apa? Dengarkan Allah Subhanahu wa taala li syai'in. Apa saja sesuatu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja itu pun didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Hasanas sauti, suara yang baik, ya, suara yang bagus. Ya, taghanna bil Qur'an, kemudian digunakan untuk mendendangkan atau berlagu, ya, ketika membaca Al-Qur'an, ya jaharu bihi, dan menjaharkan, mengeraskan suaranya, mengeraskan bacaannya. Jadi Allah itu dengar, Nabi juga dengar. Kalau kamu sudah baca Quran itu dengar. Makanya pakailah suara yang baik. Ustaz, suara saya nggak baik. Suara nggak baik, nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya benar. Itu bagus juga. Santri-santri di sini udah paling bagus di antara beberapa orang-orang Palapas 10. Orang Palapas 10 mah cukup tak keluarkan Eko ya udah habis semua sama Eko. Iya, amunisinya baru Eko ini, naik nanti level. Udah keluarin Eko aja udah habis semua orang Palapas 10 itu. Gak ada yang benar ngajinya. Jangan dikira Pak Haji itu lantas kemudian ngajinya bagus, ya enggak. Ustadz kene ngajinya gak bener loh. Tapi disuruh talaki, syafahi sama mereka yang bersanad, gengsi. Yowes akhirnya gitu. Akhirnya gitu. Ini Mas Mutakin ini udah hafal Quran, tapi ketemu saya entek juga bacaannya sama saya. Udah hafal Quran. Ya kayak gitu lah. Makanya beda. Makanya saya bilang bolak-balik, saya bilang gitu, kamu cari guru yang bersanad bolak-balik. Karena beda mereka. Itu kayak gitu. Enggak bersanad tuh ngaji ini kan kayak gitu. Banyak hafid-hafid di Bandar Lampung, tapi gurunya enggak bersanad mayoritas tidak bersanad. Tapi kalau bersanad kan, ya lihat aja yang bersanad depan ini kan bersanad rada keren titik. Rada keren titik. Oke, lanjut. Malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Barang siapa yang tidak melagukan atau mendendangkan bacaan Al-Qur'annya, falaysa minna, maka bukan bagian dari kami, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik. Jadi kamu ngajinya harus pakai lagu. Nah, lagu nopal itu udah ketemu lagunya, Pal, jangan diganti-ganti, Pal, itu lagumu. Dia enggak usah diketawain, itu lagu dia. Ya itu lagu dia, enggak usah diketawain, itu lagu dia. Dia mau digaya kayak kamu ya gak bisa, udah gayanya nopal kayak gitu. Coba kalau kamu dengerin nopal pas lagi ngaji itu, pas lagi setoran, kamu pejemin aja mata. Baca dia, tetap adem dengerin walaupun suaranya jelek maksudnya. Tapi kamu jujur loh. Walaupun suaranya jelek tapi kan tajwidnya pas, adem didengar. Bener, adem didengar. Kamu pejemin aja mata kamu. Makanya sering kalau pas
itu saya sering menjemin mata bukan karena saya mau dengerin suara, enggak. Yang saya dengar itu ketukan-ketukan nada-nada dari Al-Quran sendiri. Kalau nadamu sendiri mah aku nggak milih, aku semua punya nada sendiri-sendiri kan, punya cara mendendangkan sendiri-sendiri. Nah makanya kamu nih sudah ngerti hadisnya ya harus berusaha ya, kita ngukur lah punya kemampuan masing-masing. Mari kita baca sesuai tajwid yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Yang D, jawazu qira'atu ayatin aw suwarin mukhtaratin muayyanatin ya, muayyanatin wa faidatuha mahma ra'a ba'duhum adamu jawaziha. Jadi pembolehan membaca ayat atau surat-surat pilihan muayyanatan, surat-surat pilihan yang diyakini. Jadi ada orang itu senang sama surat-surat tertentu, apakah boleh baca itu? Dan apakah faedahnya itu wafaidatuha, dan apakah faedahnya? Mahma ra'a ba'duhum adamu jawazi. Bahkan sebagian orang itu mengira, sebagian mereka itu mengira nggak ada pembolehan, nggak boleh baca Quran kok pilih-pilih gitu. Misalkan kayak kamu, terus terang kayak bukan kamu lah, kayak saya senangnya Yasin misalnya. Kenapa kok harus baca Yasin sih? Kenapa kok harus baca Yasin gitu? Emang apa hebatnya Yasin? Yang bagus tuh baca Quran. Itu hanya orang geblek aja ngomong. Coba kamu kalau malam Jumat baca Quran full 30 juz lah, kelenger. Kalau ada yang paket diskon, ngapain paket kelenger? Itu kan sudah dikasih tahu sama Haji Nopen kan, kalau ada paket diskon kenapa ngambilnya paket kelenger? Lempoh kamu. Makanya orang kembali syiar orang-orang yang baru hijrah itu kembali ke Al-Quran sama ke As-Sunnah. Ini Al-Quran yang mana, Sunnah yang mana? Udahlah, nggak apa-apa kalau buat saya mah, nggak apa-apa. Nih makanya yang didalilin Al-Fatihah, pertama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'at lah. Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 5 quri'at lah. Untuk apa saja quri'at dibaca lahu, untuknya, untuk ma. Jadi Al-Fatihah itu silakan kamu baca dengan niat apa saja, itu tidak apa-apa. Rawahul Baihaqi. Jadi kamu punya hajat apa ya Al-Fatihah, punya hajat apa Al-Fatihah. Makanya usahakan setiap kita semua wiridan Al-Fatihah itu kamu punya hajat, misalkan kita wiridnya 100, hajatnya 100 kan bagus. Tapi kadang kamu kan udah lagi wiridan ya tak apa-apa, nanti kamu akan kangen rindu masa-masa wiridan Fatihah akan rindu kan. Saya dulu gitu, ketika di pondok yang males paling baca Al-Mulk, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk ini. Kalau di pondok kan cepat-cepat rampung langsung tidur. Kalau kalian kan sengaja tak suruh berjamaah, harusnya kalau di Kudus enggak sendiri-sendiri bacanya, sendiri-sendiri. Kalau saya kan orangnya nakal dulu, kan rampung gitu. Awalu wal akhir, huwal awal wal akhir. Awal dan akhirnya doang. Rampung. Kadang cuma tak lihat gini, rampung, turu bapak tidur. Udah gitu aja. Tapi pas sudah lulus, sudah nggak di Kudus lagi, kangen. Jadi untuk mengatasi masalah itu tadi, makanya tak bikin berjamaah. Enggak orang sih. Enggak berjamaah keluar. Udah baca kamu udah. Kan aku yang paham, aku akan pernah nakal aku. Makanya berjamaah baca, dipimpin satu orang. Nah enggak ngono kamu lah enak turat. Ngene kan sambil gato-gato ya sambil. Ya Al-Fatihah tuh gitu, kamu mau apa saja Al-Fatihah. Nah ini kan sudah diamalkan, artinya sudah diijazahkan. Kamu berhak untuk itu. Beda, kamu punya sesuatu yang belum diijazahkan dengan sesuatu yang sudah diijazahkan, itu beda. Ibarat kamu nih tahu kalau air ini minuman, tahu
Tahu kalau air ini minuman? Tahu, ini faedahnya menghilangkan dahaga segala macam. Kalau minuman ini sudah diberi sama pemiliknya, pemilik sahnya, air ini akan jadi sesuatu yang halal dan sesuatu yang berkah. Tapi kalau air ini kamu tiba-tiba ambil aja kamu minum, tetap menghilangkan haus, tapi nggak jadi berkah, nggak jadi rahmat. Tapi kalau air ini, nih tak kasih ijazah dalam bentuk ijazah, silakan amalkan, ini jadi berkah. Itu yang jadi berkah. Makanya kamu kalau nggak nggak ngamalin itu keterlaluan. An Abi Hurairah, hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Tuh. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an pada waktu malam hari sebanyak 100 ayat, maka tidak akan ditulis oleh Allah minal ghafilin, dari orang-orang, kategori orang-orang yang lalai, yang lupa, yang mudah lupa, yang mudah lalai. Rawahul Hakim, hadisun sahih. Jadi kalau malam itu wiridannya udah wiridan baca Quran aja 100 ayat. Kamu kalau murojaah juz 1 itu kan udah belum 100 ayat itu ya. Juz 1, juz 1 udah 100 ayat. Ya, kamu murojaah juz 1 itu udah 100 ayat. Kamu nggak akan ditulis sebagai, apalagi kamu murojaahnya berjuz-juznya. Nanti kamu kalau udah hatam sama kayak saya, fasenya sama kayak saya. Kalau sudah hatam, murojaahnya sehari 10 juz. Jadi 3 hari hatam, 3 hari hatam. Selama beberapa tahun. Kalau udah ketemu saya lagi, kapan kamu ketemu saya lagi? Ya, soal kangen sama saya misalkan, kan datang ke pondok, tak turunin lagi kalau kira-kira udah lancar ketemu saya, kira-kira kelihatan wajah-wajah lancar, nggak kelihatan. Kalau guru itu tahu, baru kamu auzubillah tidak ketahuan nggak lancar, udah tahu saya, nggak bisa menipu kamu, nggak bisa menipu, gayanya kayak ragus, ketahuan atau ketahuan. Guru itu bedanya guru itu, jadi kelihatan dari mukanya. Kamu tak turunin, dah kamu istiqomah 5 juz. Berarti setiap 6 hari hatam. Nanti kalau udah lama 3 juz. Terakhir, yang penting jangan dihilangin hafalannya. Nah, saya sudah dapat wasiat terakhir dari guru saya. Yang penting jangan dihilangin hafalannya. Makanya saya mau aktivitas seabad, ya, mau nulis, mau penelitian, mau apa, bikin buku apa, nyantai aja. Insya Allah nggak hilang Qurannya. Insya Allah. Karena sudah dapat wasiat gitu. Kalau kamu prosesnya masih lama, lele. Mau jadi seperti saya, roto abut ya, agak berat kamu. Apalagi masih senang main HP. Aku kan main HP, ini bawa HP tapi nggak tak buka-buka kan. Tak bukanya nanti tapi. Kaji saya. Oke, lanjut nomor 3. La u'allimannaka ya Aba Sa'id rafi'u a'zama suratin fil Qur'an. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu ya Abu Sa'id rafi' a'zama suratin fil Qur'an. Jadi semulia-mulianya surat dari Al-Qur'an aku akan ajarkan. Jadi aku akan mengajarkan kepada kamu Aba Sa'id bahwa ada surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Qala, Aba Sa'id berkata, Nabi Yuna bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anal azim alladzi utitu, yaitu sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang mulia, alladzi utitu, yang telah diberikan kepadaku. Yang maksudnya Al-Fatihah. Jadi Abbas Sa'id itu dapat ijazah dari Nabi untuk baca surah Al-Fatihah.
Surah Al-Fatihah ini keren. Kalau orang yang tidak tahu, salah satu yang kita sudah amalkan yaitu Dzikrul Ghafilin yang dipimpin Ustaz Syakir itu. Sebenarnya wiridannya 1000 itu sebenarnya. 1000 Al-Fatihah. Cuma karena Ustaz Syakir itu bukan, kalau saya bilang bukan pengamal yang istiqomah. Kalau pengamal istiqomah Al-Fatihah itu ya kita-kita ini, ya kan? Kita udah selesai, dia belum. Kita udah selesai, dia belum, ya kan? Padahal kita Fatihahnya udah paket kilat. Paket kilat kita Fatihahnya. Udah saking seringnya, waleh kan? Sampai waleh. Enggak ada walehnya sih, enggak ada walehnya. Maksudnya fase-fase itu dulu memang lama mendidiknya. Tanya Eko, prosesnya lama kok ya waktu baca wiridan Fatihah. Tapi saya ini rampung aja. Dulu lama prosesnya. Rawahul Bukhari. Anil Solsol, dari sahabat Solsol, ya, riwayat Solsol, Nabi bersabda, man qara'a surat Al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan dianugerahi mahkota. Tuwija itu diberikan mahkota, bitajin dengan mahkota fil jannah adalah di surga. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman haditsun sahih. Riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, hadisnya hadis sahih. Jadi kalau kamu baca Fatihah, baca Baqarah, akan dapat mahkota di surga. Enak kan? Ini sengaja ini hadis kitab ini sengaja dibaca agar apa? Agar kita punya landasan Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat, supaya kamu bukan tergolong sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, apalagi alumni Gontor. Alumni Gontor ini kalau cenderung ke Muhammadiyah mending, tapi mayoritas ini beliau-beliau alumni Gontor. Kalau Yai ini sendiri, Yai Gontor, itu pilihannya cuma 2, kalau nggak NU Muhammadiyah. Tanya kenapa? Kalau nggak NU Muhammadiyah cuma 2 itu. Tapi alumninya banyak lagi, Salafi, Wahabi, macam-macam. Iya, makanya beruntung kamu kalau diselamatkan. Terselamatkan kamu dari jurang-jurang alul bid'ah, dari jurang-jurang alul bid'ah. Nomor 5, Nazzala malakun minas samai, malaikat-malaikat itu turun dari langit. Wa qala abashir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Abashir, aku telah memberikan kabar gembira, binuraini dengan 2 cahaya, utitahuma yang keduanya aku berikan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum kamu. Ini malaikat Jibril maksudnya. Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian kasih kabar, aku beri kamu kabar gembira wahai Nabi. Ada 2 cahaya yang aku berikan hanya kepadamu, tidak aku berikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Dan ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua wa khatimah suratil Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Lam taqra bi harfin minha illa u'titahu. Lam taqra, jangan baca bi harfin dengan huruf minha, sebagian dari dua kalimat tadi ya, Al-Fatihah maupun surah Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali aku akan berikan kepadanya. Jadi kalau kamu pengen hajat apa saja, baca itu, insya Allah akan dikabulkan, akan diberi. Jadi malaikat Jibril ngomong sama Nabi seperti itu. Dan ini kemudian ijazah yang diberikan Jibril ini dari Allah. Allah Azza wa Jalla, Jibril, Nabi Muhammad kemudian memberikan ijazah ini melalui hadisnya kepada kita semua, bahwa ada surah pemberian hadiah
dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Makanya ini kemudian beberapa kalimat-kalimat ini, penggalan-penggalan kalimat ini kemudian disusun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sebuah wiridan khusus. Apakah ini bid'ah? Ya bid'ah, ini bid'ah. Tapi kan ini bid'ah yang baik. Karena apa? Karena kita menjalankan sunnah Nabi. Hakikatnya kita menjalankan sunnah Nabi. Apa yang kita lakukan selama ini di pondok, entah di mana, entah di amalia-amalia masyarakat kita di desa ya, di desa itu merupakan bagian dari amalia-amalia sunnah. Hanya saja kebanyakan kita tidak tahu bahwa itu sunnah, ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'an yang kita tidak tahu. Kayak tahlilan itu sunnah. Jangan dikira itu tidak sunnah, ada hadisnya. Baca Yasin. Kalau Yasinan memang itu bid'ah Yasinan, tidak ada Yasinan zaman Nabi, tidak ada Yasinan, bid'ah itu Yasinan. Kalau baca Yasin tidak bid'ah. Yasinan sama Yasinan sebenarnya tambahan an itu buat mereka yang sudah buat hal-hal yang sudah pernah dilakukan, itu masih tambahan. Coba celah bahasa Jawanya katok apa? Celana katok lah. Kasihan katokan berarti sudah pakai celana. Ya kan? Tambah an. Ya kan? Katokan. Iki peci. Ya kan? Pecian berarti sudah pakai peci. Maknanya sudah. Yasinan berarti sudah selesai Yasinan. Tahlil lam. Tambahan an itu bukan tambahan Indonesia, bukan, tambahan Jawa. Ya ingat ya, kita dapat dua cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini ada yang mengatakan tiga ayat akhir surah Al-Baqarah, ada yang mengatakan wakila akhir surah Al-Baqarah ya la yukallifullah. Makanya kita untuk mengantisipasi takutnya yang benar itu 3 surat, makanya kita baca 3 ayat akhir surah Al-Baqarah kita baca dari lillah, amanah rasul, kemudian la yukallifullah. Takutnya yang benar itu, makanya kita auratnya wiridannya dari lillah. Tapi yang dilalah yang benar ya la yukallifullah, ya tidak salah, kita kan udah amalin juga dari 3 ayat. Takutnya kita pas milih la yukallifullah dilalah yang benar 3, yang 2 ayat yang kita baca kan kelengger juga. Karena di sini ikhtilaful ulama itu ada yang mengatakan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, ada yang mengatakan 1 ayat akhir surah Al-Baqarah. Nah prinsipnya orang-orang ahlu sunnah ini kan, senengannya kan daripada kita ketinggalan lebih baik kita amalin aja semua. Kalau kita ngamalin la yukallifullah, nanti amanah rasul sama lillah pas dilalah itu yang benar 3 ayat. Iya, kelengger kamu, gak biasa dibaca. Oke, kita lanjut. Ini ada yang mengatakan ya, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari surah Al-Baqarah fi lailatin pada waktu malam hari, kafatahu, maka cukup baginya. Muttafaqun alaihi. Jadi kalau malam itu kita baca itu 2 ayat dari surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, dari amanah rasul la yukallifullah. Tidak apa-apa. Kemudian nomor 7, inna rasul sallallahu alaihi wasallam qol fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ini sudah sering kita dengar ya, bahwa qul huwallahu ahad itu bagian dari 1/3 Al-Qur'an. Nomor 8, inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Jadi suatu ketika ada seorang lelaki ngomong dengan Kanjeng Nabi, dan Nabi Yuna itu ngomong, wahai Rasul, aku tuh paling senang surah Al-Baqarah, surah
Al-Ikhlas, pokoknya kemana-mana Al-Ikhlas, kulhu wae. Nah, kemudian Nabi bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya hal-hal yang kamu cintai akan menjadikan kamu masuk surga. Jadi, makanya kamu senang itu, kita sebagai orang beriman itu coba belajar senang itu dengan sesuatu yang menjadikan kita dapat masuk surga. Senang Julia Perez. Oh, apa faedah ini jeneng Julia Perez? Iya, senang sama Dinar Candy. Apa Dinar Candy? Enggak menjadikan kau masuk surga. Senang sama Baim Paula. Kita coba belajar itu senang itu sama sesuatu yang menjadikan kamu masuk surga. Belajar kita ini kalau enggak kita, siapa lagi yang akan mendawamkan ilmu-ilmu ini? Kalau enggak kita, siapa yang akan ngamalin ilmu ini? Soalnya hampir semua mayoritas manusia itu sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang Masya Allah. Coba kamu kalau seneng cewek yang kamu lihat apanya? Cantiknya. Hah? Yang kamu lihat? Cantiknya pertama. Cantiknya. Iya. Seneng cewek yang kamu lihat apa kok? Cantik ya kok? Ya. Kamu seneng cewek yang kamu lihat apanya, Pak? Semuanya. Semuanya. Berarti kamu lihat tainya juga. Dari yang pertama. Hah? Yang kamu lihat apa? Tainya. Wajah. Kamu pil. Kamu nih payah. Itu kan salah kan? Dalam perspektif cinta aja kamu sudah salah. Kamu hanya mencintai hal-hal yang baik, sedangkan hal-hal yang buruk tentang dirinya kamu tidak cintai. Itu salah itu. Sama kayak kamu cinta sama Allah. Kamu cinta sama Allah itu, iya kan? Kalau kata surat Al-Fajr apa? Ya. Kata surat Al-Fajr apa? Ya, idza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Kalau Gusti Allah ini Gusti Allah ini baik sama aku nih, sudah kasih nikmat sama aku nih. Kayak aku ini dimuliakan Gusti Allah. Dia cinta sama Allah. Kalau pas Gusti Allah kasih yang baik-baik. Kalau pas Gusti Allah kasih yang jelek, dia langsung marah. Gusti Allah ini piye kok emangnya? Gimana Gusti Allah ini hidupku kayak gini? Dimarahin ustaz terus gimana ini? Allah katanya kalau hafal Quran ini akan dimudahkan segala urusannya. Ini kok aku nggak mudah urusanku. Ini kamu nggak cinta, ini nggak cinta. Kalau cinta itu udah ketika Allah sedang baik kamu cinta. Ketika Allah sedang kasih kamu buruk ya tetap cinta. Cintanya kayak gitu cinta. Kalau kamu lihat pasti apa? Cantiknya. Padahal kamu nggak tahu pada setiap mereka yang cantik pasti mereka bawa tai kan. Pasti mereka itu bau kentut. Pasti mereka burket juga, bubur ketek kan. Iya. Coba artinya coba kamu kalau cinta itu ya cinta sepenuhnya. Makanya bolak-balik yang mau nikah itu bolak-balik. Kalau kamu cari kesempurnaan nggak akan dapat kesempurnaan. Tapi yang pasti cobalah kamu bisa menerima segala macam kekurangan itu menjadi kelebihan. Banyak orang yang bisa menerima kekurangan jadi kelebihan, banyak. Saya ini termasuk orang yang paling nggak bisa diatur. Orang yang paling nggak bisa diatur. Dia adalah punya istri senengnya ngatur. Dia wis rapopo. Punya istri sedangnya ngatur, ya udah enggak apa-apa. Walhasil memang dia baik, ya udah. Kalau saya mah enggak masalah. Kalau saya suka sama dia itu bukan baiknya saja, buruknya juga suka. Nah itu baru cinta. Ya, sama kayak kamu cinta sama bapakmu gitu loh, sama bapak ibumu. Mohon maaf ya. Bapak ibu kita kan seorang manusia mesti punya salah, mesti punya dosa, mesti punya kekhilafan. Seburuk apapun bapak ibumu, kamu tetap cinta toh? Nah itulah cinta yang benar, itu kayak gitu tuh. Kalau sama orang tua aja bisa, kenapa sama Allah kok nggak bisa?
Kalau sama orang tua bisa, kenapa sama calon-calon itu kok nggak bisa? Kamu cinta pas dia lagi dandan baik, kalau pas pakai daster enggak. Aduh. Makanya coba belajar. Oke, Anas bin Malik, hadis yang ke-9. Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat dari Anas bin Malik, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marratin, barang siapa membaca qul hu sebanyak 200 kali, ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sanatin, Allah akan ampuni dosanya 200 tahun. Rawahul Baihaqi, hadisun sahih. Makanya ini kemudian yang sering diamalkan, oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman yang ada di Jawa. Ini masyhur. Atau teman-teman dari kalangan pesantren di wilayah Sumatera, ini masyhur. Jadi kalau ada siapapun yang meninggal dunia, itu biasanya kemudian diundanglah beberapa orang untuk wiridan kulhu, wiridan al-ikhlas. Untuk apa? Dihadiahkan untuk si mayit sebanyak 200 kali. Ya, kalau digarap anak-anak alkut cepet, gak nyampe 30 menit gagal selesai wiridan. Cepet oke, gampang ya. Nah ini biasanya saya dulu, nah namanya di Jawa itu ndak ada, mohon maaf, ndak ada madhab, ndak ada teman-teman Wahabi itu ndak laku di Jawa. Wahabi Salafi itu ndak laku di Jawa, ndak laku ya. Hanya di Lampung aja ini tenar, di Lampung ini tenar. Di Jawa itu ndak laku. Jadi tradisi orang Jawa itu kalau ada yang meninggal itu kita senang. Untuk jamaah yang bukan santri itu bacanya Yasin. Nanti selesai kelompok Yasin pulang, yang santri-santri dipanggil untuk baca qul hu sama sholawat nariyah. Nariyahnya 4444, yang qul hunya 200. Yang qul hunya 200, nariyahnya 4444. Dipanggil selama 7 hari. Ya enak, makan enak terus itu. Santri dulu gitu. Benar ini. Dan itu sunnah, bagian dari sunnah. Ya, yang bagus apa? Yang bagus ya, kalaupun kita punya keluarga yang meninggal, yang baca ya bagian dari keluarganya. Misalkan kakekmu, nenekmu, bapak ibumu meninggal, yang baca kamu, bagus. Kamu sudah tahu ilmu ini ya, mari sama-sama diamalkan. Kalau nggak kamu siapa lagi? Masuk aku sih ngamalin. Aku ngamalin gawakmu. Ya nek awakmu mati nggak apa-apa aku. Aku kasih kocok keluar apa-apa. Ya kaya kamu rindu gak kok? Gelem gak kok? Kalau aku yang ngamalin gak apa-apa, tapi kamu yang mati, aku datang dan ngamalin ini 100 tak wiridan bareng-bareng. Nanti bareng Phil, saya, Eko, aku berempat kan, 50 selesai 200 kan? Nopal yang meninggal misalnya. Makan enak di Monopal. Kita lanjut hadis nomor 10, an Hudzaifah radhiyallahu an, riwayat Hudzaifah, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsahu min Allah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu sebanyak 1000 kali, maka dia telah membeli jiwanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya itu sudah tidak tergadai lagi. Jadi ada sebuah riwayat 200, ada yang sebuah riwayat 1000. Ya, kalau nggak bisa 1000 ya minimal 200. Sebenarnya paling enak itu 100. Ya, paling enak itu 100. Di kitab Sayyid Alawi kan ada 100. Ya. Atau paling enak lagi 7. 10 ya. Iya, 10 ba'da salat ya. Ba'da salat al-maktubah 10. Nah, iya. Ngamalin ya, langsung ngamalin deh. Amalannya Zayyan itu. Ya nggak apa-apa, bagus. Itu yang kayak gitu yang bagus. Jangan kayak saya. Kalau saya banyak amaliyahnya, tapi nggak ngamalin. Ya amalan saya banyak, tapi nggak ngamalin. Buat apa ngamalin? Quran terlalu banyak saya ngamalin. Ya kalau kamu kan belum banyak. Oke, lanjut. Jangan ditiru, tapi saya jangan ditiru untuk orang-orang tertentu. Alam tara ayatin uzilat hadhil lailah lam yura mithlahunna qad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Alam tara, apakah kamu mengetahui? Apakah kamu tidak mengetahui?
bahwa ada ayat-ayat yang diturunkan pada waktu malam, lam yuro yang tidak diketahui, mithluhun naqot yang sama sekali tidak diketahui. Jadi ada ayat yang diturunkan pada malam hari, ya, pada malam hari dan tidak diketahui oleh banyak orang. Yaitu apa ayatnya? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita lanjut. Hadis nomor 12, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jinni wa 'ainil insani hatta nuzilat mu'awwidhatani falamma nuzilata akhadha bihima wa taraka ma siwahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu itu selalu ta'awudz dari gangguan jin dan pandangan manusia. Kalau ada manusia yang memandang itu ta'awudz. Kalau dari gangguan jin itu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir. Sampai turun surat Al-Mu'awwidhatani, yaitu surat Al-Falaq sama An-Nas. Kemudian tatkala turun dua surat ini, Nabi selalu baca dua surat ini dan meninggalkan amaliyah lainnya. Jadi dahulu itu Nabi ta'awudz juga, ta'awudz dari gangguan jin, gangguan manusia, pandangan manusia. Jadi tatkala Al-Quran ini turun, Nabi ngamalin Al-Quran, ngamalin ayat Al-Quran. Ta'awudz juga ayat Al-Quran. Tapi ketika Nabi turun Al-Falaq sama An-Nas, Nabi lebih mendawamkan ini dan meninggalkan yang lain, tidak dilakukan lagi. Artinya amaliyah kita itu sunnah ya. Kalau kita wiridan itu sunnah. Jangan kamu bid'ah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma ka'azam. Nabi bersabda, wahai Abul Munzir, maukah engkau aku beritahu? Ya. Atadri, apakah engkau mengetahui? Ayu sa'atin, apakah engkau mengetahui? Ayu sa'atin, ayu ayatin, ayat manakah? Min kitabillahi ta'ala, dari kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ma'aka a'zam, untukmu yang lebih mulia. Untukmu yang lebih mulia. Kemudian qultu, aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu surah Al-Baqarah ayat kursi. Aku menjawab yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri, maka Nabi menepuk sadri. Sadri apa? Dada di. Waqala lanuhannikal ilmu abal munzir. Waqala, Nabi bersabda, la yuhannikal ilmu, la yuhannika, maka kamu akan la yuhannika, mendapatkan kenikmatan ilmu, abal munzir, wahai Abu Munzir. Jadi Nabi memberikan isyarat bahwa itu baik, ya diamalin saja. Nabi tanya kan, wahai Abu Munzir, adakah surat yang ayat yang kamu sukai, yang lebih mulia, yang sering kamu amalin, yang kamu sukai? Abu Munzir jawab, ayat kursi. Kemudian Nabi nempuk dadanya, ya, dadanya Abu Munzir. Kemudian Nabi bersabda, kamu akan mendapatkan kenikmatan ini. Jadi artinya amaliyah-amaliyah yang selama ini kita dawamkan itu semua ada dalilnya. Ya, kalau kamu nanti ketemu ahlul bid'ah, ya bawa aja kitab ini. Ini baca, bisa baca ya, mondok makanya. Lagi mondok makanya. Oke, kita lanjut. Susah emang ngomong sama mereka. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qala idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi fa innahu la yazal 'alaika minallahi hafidun. Apabila engkau hendak menuju tempat tidurmu, faqra, maka bacalah. Ini setan ya. Ini hadis ini sebenarnya panjang hadis ini. Ini setan ketika itu ditanya sama Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanya Nabi, hal apa saja yang paling kau benci? Ada apa saja yang paling kau benci? Ya, orang yang sedang baca Quran, orang yang datang ke masjid dan segala macamnya kan, macam-macam.
Terus kapan manusia lalai? Manusia lalai ketika dia tidur. Ya, manusia lalai ketika dia tidur. Kapan kamu mudah menggoda manusia? Ketika dia tidur. Ketika dia tidur. Nah, kemudian kemudian setan ngomong ini. Jadi, kalau kamu pengen tidak digoda sama aku, gampang saja. Ketika kamu ingin tidur, kamu baca saja ayat kursi. Setan ngajarin kanjeng Nabi. Iya, karena ini informasi. Jadi apa ya? Maksudnya apa ya? Nabi Yuna dapat bocoran dari setan. Setan ini bukan sesuatu yang buruk ya, bukan sesuatu yang buruk. Setan itu kesalahannya cuma satu. Dia ahlul abid, dia ahli yang taat, apal Quran, apal hadis segala macam, luar biasa. Dia kesalahannya cuma satu, takabur, sombong. Cuma sombong dia. Jangan dikira dia ahlul maksiat. Tidak, dia enggak ahlul maksiat, enggak berzina, enggak itu. Biasa aja setan lah. Iya, jangan dikira setan. Bukan setan yang ada di sini, bukan. Kalau setan yang ada di sini kan korupsi, zina, segala macam kan. Bukannya kayak gitu. Setan enggak ahlul maksiat, enggak. Setan itu maksiat. Setan itu salahnya cuma satu, sombong, cuma itu. Enggak mau sujud sama Adam, cuma itu. Makanya dikategorikan itu. Ilmunya banyak setan, makanya kemudian setan kasih bocoran sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu Muhammad hendak tidur di tempat tidurmu, maka baca saja ayat kursi. Sesungguhnya ayat kursi itu akan menjaga kamu. Ya, selama kamu tidur, ayat kursi itu akan menjaga kamu. La yazala 'alaika minallahi hafiz. Ya, jadi Allah Subhanahu wa kamu akan dijaga dari Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penjaga. Jadi kalau kamu baca surat ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga. Tapi rata-rata malas ya Pak ya. Nah itu malas itu bawaan setan itu. Setan kalau mau goda gampang. Wala yuqribannaka syaitanu hina tusbih, dan setan tidak akan berani mendekat kepadamu hina tusbih, sampai subuh. Wa sadaqa dzalika Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Nah, ini yang disebut sebagai hadis takriri, hadis ketetapan Rasul. Yang ngomong setan, tapi Nabi membenarkan. Sesuatu yang sudah dibenarkan Nabi itu menjadi sebuah hadis. Paham? Jadi enggak semua Nabi ngomong ini enggak. Kadang pula yang ngomong orang lain, tapi Nabi cukup benar itu kok, benar. Nabi cukup melegitimasi benar. Itu sudah jadi hadis. Sudah jadi hadis kayak gini. Udah Kanjeng Nabi, kalau ini senengane wayuh Kanjeng Nabi. Bener nih kok. Nah udah, nikah banyak jadi sunnah takut. Tapi kan enggak ada kayak gitu, enggak ada. Enggak ada, itu contoh misalkan saya ditanya kan, Ustaz gimana Ustaz, saya ini punya masalah ini Ustaz. Istri saya kabur Ustaz, gimana kalau saya nikah lagi? Enggak apa-apa. Legitimasi enggak apa-apa, itu jadi sunnah. Jadi sunnah. Nah, Nabi pun kayak gitu. Yang ngomong setan bahwa kalau kamu mau tidur baca ayat kursi itu akan menjaga kamu, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama itu sampai waktu subuh. Setan enggak akan mau dekat kamu sampai waktu subuh. Nabi ngomong benar itu. Benar. Nah, hal yang dibenarkan Nabi menjadi sebuah hadis. Makanya ilmu itu datang bukan dari kelompok-kelompok yang baik-baik saja. Kadang justru ilmu datang itu banyak dari kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip berseberangan dengan kita. Hanya jadilah orang alladzi, makanya kita doa di akhir kitab At-Tibyan kan, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang yang mampu mendengarkan segala macam perkataan dan mengikuti hanya perkataan yang paling baik. Itu doa di akhir kitab Tibyan itu ada. Aku apal lah. Pokoknya kitab yang sudah saya baca sampai akhir itu apal saya. Apal. Ya kalau takbirnya beberapa apal sih beberapa. Kalau halamannya enggak. Belum kayak Gus Dur. Kalau Gus Dur kan sekali baca apal halaman. Takbirnya baris keberapa apal. Gus Dur wali nih beliau. Kalau saya kan wali-wali daya.
Nah, an Abi Bakar radhiyallahu an, dari Abu Bakar ini riwayat Abu Bakar, manzara qabra walidayhi au ahadihima, barang siapa yang menziarahi kuburan ya, kedua orang tuanya atau salah satunya yaumal jum'ah, pada hari Jumat, faqara'a indahu yasin ghufira lahu, maka bacalah di sisinya yasin, di sisi kuburannya, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuninya. Ini Nabi ngomong seperti itu. Nabi ngomong seperti itu. Jadi ini hadis. Ya, kalau kamu pas lagi pulang ke rumah, mumpung kan, Ustaz, bapak ibu saya masih hidup Ustaz, tapi kan kamu punya mbah yang udah meninggal kan? Nah itu ya. Atau kamu alumni misalkan, nopal alumni Gontor, yainya kemarin barusan meninggal, main ke Gontor langsung sowan. Yang dijujuk itu bukan yainya yang masih hidup, sowan sama yang sudah meninggal dulu, baru ketemu yang masih hidup. Caranya gitu. Saya kalau ke pondok gitu, saya enggak sowan sama yai yang masih gus-gus yang masih hidup, enggak. Saya ketemu yai yang meninggal dulu, sowan dulu, baru saya ketemu baru silaturahmi. Etikanya seperti itu, etikanya. Hakikatnya mereka tetap hidup kok, cuma beda alam aja. Kamu enggak tahu. Kalau kita sebut-sebut itu mereka datang ke sini. Tanya Mas Eko. Tanya Mas Eko. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang membaca Yasin dengan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Faqra'u biha 'inda mautakum, maka bacalah Yasin 'inda mautakum. Ya, bacalah Yasin untuk mayat-mayatmu. Mayat-mayat apa? Orang-orang yang telah mati di antara kalian. Rawahul Baihaqi haditsun sahih. Jadi ini dalil yasinan. Kalau kita baca Yasin mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan Nabi memerintahkan kita untuk faqra'uha, maka bacalah Yasin inda mautakum. Karena kamu yasinan, kalau malam Jumat yasinan. Kalau ustadznya kelamaan, pakai cepet aja. Makanya saya kalau yasinan, kalau malam Jumat di masjid itu kadang tidak datang ke masjid, saya yasinan sendiri. Karena Pak saya sedang ngajarin anak-anak saya dua itu bahwa kita punya tradisi. Kalau saya sholat di masjid terus, siapa yang akan ngajarin syariat ini? Sedangkan saya dalam proses. Makanya kadang saya kalau sholat itu kadang nggak jamaah maghrib, kadang udah hampir 3 bulan ini, maghrib kadang nggak jamaah di masjid. Kadang memang pulang sore, tambah lagi niatnya untuk ngajarin anak itu, ngajarin anak, apalagi malam Jumat, ngajarin anak bahwa ini loh tradisi ayahmu nih ini. Coba kamu masih ingat gak tradisi bapakmu dulu? Tradisi bapakmu yang baik-baik. Saya masih ingat semua. Bapak saya dulu kalau maghrib itu memang gak ke masjid. Rumah depan masjid, tapi kadang gak ke masjid. Kadang suatu ketika itu gak ke masjid. Memang untuk ngajarin saya. Oh ternyata ini baca Yasin, wiridannya ini. Memang sengaja seperti itu. Dan itu apa yang saya dapatkan dari bapak saya, dari guru-guru saya amalkan juga untuk anak saya. Nah, kita lanjut. An Abi Umamah radhiyallahu an, man qara'a Hamim ad-Dukhan, barang siapa membaca surah ad-Dukhan fi lailati Jum'atin, pada malam Jumat, au yaumi Jum'atin, atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah bangunan, sebuah rumah fil jannah, di surga. Rawahu Tabrani. Jadi kalau malam Jumat atau hari Jumat bacanya surah Ad-Dukhan. Sunnah ini surah Ad-Dukhan, bukan hanya Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan setengah juz itu, Pak. Setengah juz itu, Pak. 6 lembar, Pak. Kalau kau baca nggak lancar, gemper itu, Pak. Udah paket hemat aja, pakai. Paket hemat itu apa? Yasin sama Ad-Dukhan.
Yasin sama ad-dukhan. Kamu pengen dapat cahaya antara Jumat ke Jumat, baca kahfi. Tapi kalau kamu pengen dapat bangunan, aku mau mending pilih bangunan. Cahaya sama bangunan, cahaya gak bisa ditepati, bangunan bisa ditepatin. Aku mau pilih, ini bukan hitung-hitungan ini, bukan hitung-hitungan ini, tapi memang kalau ada yang pakai diskon ngapain harus pakai corner ya. Bukan hitung-hitungan. Kalau kelompok sebelah, mohon maaf kelompok sebelah kan, sudahkah Anda baca kahfi? Kita balas. Sudahkah Anda baca ad-dukhan? Nah gitu kalau malam Jumat, hari Jumat balas gitu. Sudahkah Anda baca ad-dukhan? Capture ini. Capture ininya, hadisnya ini. Dari Umamah. Nah itu. Dari Umamah. Kamu bikin di Facebook, bikin quote gitu. Sudahkah Anda baca ad-dukhan? Bikin gitu. Saya ini mau pengen kok sunnah padahal masih banyak. Kadang inilah kita ya baru dapat satu sunnah ngerasa udah paling benar, padahal masih banyak yang lain. Kemudian nomor 18, minal Quran suratul 30 ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi. Nah ini yang saya bilang. Dari Quran itu ada satu surat ya, ada satu surat yang jumlahnya itu 30 ayat. Nah surat ini punya faedah memberi syafaat kepada seseorang hatta ghufira lahu, sampai seseorang ini diampuni dosa-dosanya, yaitu sebuah surat wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk ya, Al-Quran. Jadi surah Al-Mulk itu besok akan menjadi hujjah ya, surah Al-Mulk ini akan menjadi hujjah bagi mereka, bagi pengamal-pengamal surah Al-Mulk. Kamu ini udah ngamalin, dan apa yang sudah kamu dapatkan di sini, walaupun nanti liburan kan ada saatnya liburan, ada saatnya kamu boyong dari sini udah lulus kuliah. Ya kalau kamu mau apa, harapan saya, harapan kita semua kamu sampai hatam di sini, sampai hatam baru boyong. Nah, kalau udah hatam nanti kamu baru itu santri beneran. Kalau belum hatam boyong ya belum santri itu, masih nisful hafiz. Kalau dapatnya 15 juz dah. Kita lanjut. Man hafidhu 10 ayatin fi awwali suratil kahfi, itu surah Al-Kahfi malah cuma 10 ayat. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi au akhiriha, atau akhir surah Al-Kahfi, usima minaz dajjali, maka akan terjaga dari Dajjal. Enak surah Al-Kahfi jika sak surat atau ini ada yang gampang apa ngambil yang susah. Ini cuma barang siapa yang menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi, awal surah Al-Kahfi atau akhirnya, tuh tinggal pilih kamu pengen awalnya atau akhirnya. Kamu jadi kalau ngapalin Kahfi udah cukup aja. Wal awal wal akhir. Awal sama akhir, 10 awal sama 10 akhir, udah gitu aja. Habis sudah terus rampung udah gitu. Tenang aja, kamu kan dapat usima minad dajjal, akan terjaga dari gangguan dajjal. Besok kan ada makhluk namanya dajjal laknatullah. Kamu apalin, apalagi kamu hafal Quran, naudzubillah min dzalik, enggak mungkin lah itu mah. Hafal Quran mah tinggal keluarin jurus apa. Misalkan Al-Baqarah enggak mempan, keluarin Ali Imran. Ali Imran enggak mempan, keluarin An-Nisa, Al-An'am, keluarin lanjut Al-Maidah, Al-An'am, lanjut sampai terakhir Kulhu, Falaq, Finnas terakhir. Itu kan berapa jurus saja itu. Ya, mungkin baru sampai Al-Kahfi dan melempem Dajjal saya. Kelengar dulu diserang pakai jurus Al-Kahfi. Iya makanya gue sama macam-macam. Nah ini surah Al-Kahfi itu ayat hadis ke-20 itu. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya ya, akan adha'a lahu, akan terpancar wajahnya minan nuri dari cahaya ma bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Jadi satu minggu full wajahnya bercahaya. Kamu pilih sini kok.
Kalau ngeri kok. Bangunan aja. Kau beli bangunan aja kok. Sama terhindar dari godaan dajjal kau udah gitu aja. Ya, ini biar mereka aja yang ahlul bid'ah tadi yang yang ngamalin enggak apa-apa. Kalau kita ada yang pakai hemat ngamalin yang pakai hemat yang mereka enggak tahu. Yang mereka enggak tahu. Udah pakai yang ini aja. Aku sepakat aku ini. Yang nomor 21. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan anugerahkan cahaya di antaranya dan di antara Ka'bah. Bainal baitil atiq itu Ka'bah. Di antara dirinya dan di antara Ka'bah. Jadi antara dirimu di Indonesia sampai ke Ka'bah itu ada cahaya. Ada cahaya. Nah, itu hadis-hadis yang berkaitan tentang hal-hal yang selama ini dianggap bid'ah oleh orang-orang yang tidak suka dengan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita selaku orang-orang yang mendawamkan ajaran-ajaran ini, kita patut berbangga dan bersyukur bahwa ternyata selama ini kita itu sudah ngamalin sunnah loh. Cuma kita bedanya tidak merasa paling nyunnah, udah gitu saja. Kita sudah mengamalkan sunnah, cuma kita selama ini tidak merasa telah paling sunnah. Insya Allah kita akan ngaji ini sampai selesai supaya kita semua tahu bahwa amaliyah kita selama ini itu ada landasan hukumnya. Monggo yang mau nanya, yang enggak. Kalau nggak usah bikin pertanyaan. Lantas aluan asya itu kita sukum. Kalau sebanyak nanya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Allahumma waffiq lakum min thariq hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tagazzaha al-qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali sam'i wa muqallati wa sa'i